Awal informasi COVID-19 belum meluas di negara Indonesia, perasaan hati seseorang belumlah cemas. Ketika berjalannya waktu, informasi itu semakin mencemaskan semua orang, sehingga pemerintah menganjurkan semua yang berhubungan dengan halayak ramai ditutup. Salah satunya adalah sekolah. Nah, untuk mencegah dan memutuskan rantai penyebaran COVID-19, maka pemerintah menganjurkan mode daring atau luring, sesuai dengan keadaan siswa dan lingkungan. Nah, kata luring dan daring sering kali ditemukan ketika berhubungan dengan internet, dan tidak semua orang yang sudah mengenal kedua istilah tersebut. Sebenarnya, luring mempunyai singkatan luar jaringan atau lebih lumrah dikenal dengan istilah offline, sedangkan daring memiliki singkatan dalam jaringan yang sama dengan istilah online. Nah, dengan kata lain, daring menunjukkan suatu keadaan komputer atau perangkat mobile yang sedang terhubung ke sebuah jaringan internet. Sementara luring menunjukkan bahwa komputer atau perangkat mobile sedang terputus dari dunia internet. Pada saat pandemi COVID-19, seluruh kegiatan belajar dan bekerja dilakukan dari rumah, melibatkan sistem daring. Misalnya saja kan dengan menggunakan aplikasi video conference Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams untuk melakukan rapat rutin dari rumah. Nah, sementara kamu juga bisa sekolah atau kuliah tatap muka menggunakan aplikasi video conference tersebut. Bahkan lebih praktis lagi, sudah banyak bermunculan layanan pembelajaran di Indonesia, seperti rumah belajar, ruang guru, dan lainnya, yang dapat diakses secara daring. Nah, sistem daring atau online ini memudahkan kita untuk bertatap muka secara jarak jauh dengan keluarga, teman, rekan bisnis, maupun relasi lainnya melalui video call di smartphone. Beda halnya dengan aktivitas luring, kita sama sekali tidak melibatkan jaringan internet atau intranet. Secara sederhana, misalnya peserta didik melakukan chat di WhatsApp, artinya mereka melakukan aktivitas daring. Akan tetapi, jika peserta didik menulis artikel atau mengerjakan tugas di Microsoft Word dan tidak menyambungkannya dengan jaringan internet, maka itu adalah contoh aktivitas luring. Nah, tentulah hal ini merupakan tantangan besar bagi semua pelaku pendidikan, baik dari pengajar, peserta didik, serta wali murid. Terkhusus lagi bagi para pendidik. Pendidik haruslah lebih kreatif dalam mengajarkan pelajaran yang diampunya, karena pendidik berfungsi sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran, meskipun dari jarak yang jauh. Tipifikasi daring berdasarkan pengalaman siswa. Pembelajaran daring lebih efektif. Responden menyatakan bahwa pembelajaran face-to-face dirasa lebih efektif. Mereka merasakan bahwa pengaplikasian pembelajaran daring yang mereka peroleh hanya berpusat pada pembelajaran tugas, sedangkan materi sangatlah kecil. Selain itu, akses bertanya juga tidak seluas pada saat pembelajaran face-to-face bertanya terhadap guru maupun teman. Adapun kelebihan dan kekurangannya daring dirasa siswa. Kelebihannya dari tempat, hemat, perjalanan materi, dan kekurangannya pengunduran waktu, boros kuota, terganggunya notifikasi, dan tidak jelas. Dan terakhir, harapan siswa mengenai daring. Siswa berharap para guru tetap memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran dan bisa mengikuti kemajuan teknologi, yaitu dengan memanfaatkan teknologi atau sosial media.